Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari jQuery. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fungsi get dan set untuk mendapatkan dan menetapkan nilai atribut dan juga untuk mendapatkan elemen. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana menambahkan konten dan juga menghapus isi elemen maupun elemen itu sendiri. Jadi kita akan belajar tentang add dan remove. Jadi jQuery mampu menambahkan elemen dan konten bisa menggunakan 4 fungsi, yaitu append, menambahkan konten baru setelah konten atau child terakhir dari elemen. Kemudian untuk prepend, menambahkan konten baru sebelum konten atau child pertama dari elemen. Dan kemudian untuk after itu menambahkan konten setelah elemen, jadi berada di luar, dan kemudian before untuk menambahkan konten sebelum elemen, yaitu di luar. Jadi untuk append ini berada di dalam elemen, tapi dia berada di posisi terakhir dari konten. Kemudian untuk prepend ini berada dalam elemen, tapi dia posisinya ada pertama dari konten. Jadi kalau misalkan ini ditambahkan append, maka konten dari append itu berada di konten terakhir dari elemen. Dan ini untuk pertama. Dan kemudian untuk after itu menambahkan konten setelah elemen. Jadi berada di luar, dan before menambahkan konten sebelum elemen. Jadi berada di luar elemen. Oke. Contoh di sini adalah untuk fungsi append. Jadi sintaksnya seperti ini, append, kemudian kita bisa menambahkan string seperti ini, dan juga ini untuk gabungannya. Dan kemudian untuk selanjutnya itu adalah membuang elemen dan konten. Untuk membuang elemen maupun konten itu kita bisa menggunakan fungsi remove. Remove itu untuk membuang elemen beserta semua isi dan childnya. Dan kemudian ini bukan prepend, ini empty ya maksudnya. Empty yang membuang semua isi dan child dari elemen itu, tapi mempertahankan elemen. Oke, contoh seperti ini. Jadi gunakan remove dan empty. Tadi bukan ya, ini bukan prepend, tapi ini empty, salah pengetikan saja. Nah, ini untuk sintaksnya seperti ini. Jadi remove, empty, dan kita juga bisa menselect berdasarkan kelas seperti ini. Di sini saya siapkan HTML dan sudah saya pasang jQuery dan script 10.js. Script 10.js kita tempatkan untuk jQuery-nya, kodenya di sini. Dan di sini untuk menempatkan kode dari HTML. Oke, saya akan coba membuat sebuah div, misalkan div dengan ID. Misalkan kita akan isi dengan ID kotak 1. Di dalam kotak 1 kita akan menambahi beberapa button untuk mendemokan bagaimana append, prepend, dan after, dan before. Oke, contohnya di sini saya akan coba berikan jarak ketika nanti elemen bertambah, yaitu dengan BR seperti ini. Dan di sini kita buat buttonnya. Oke, kita akan tambahkan button dengan ID. Misalkan ini tambah input 1. Saya akan coba menambahkan dengan menggunakan prepend, append, dan sebagainya, itu adalah inputan. Contoh di sini adalah tambah input akhir. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya saya akan copy paste jadi 4 seperti ini. Ini untuk input 2, 3, dan 4. Ini untuk input awal. Ini untuk input setelah, maksudnya setelah elemen. Dan yang ini untuk sebelum. Oke. Selanjutnya kita akan menuju ke script 10. Di sini kita akan coba tambahkan selektor untuk button, yaitu dengan ID yang pertama adalah tambah input 1. Yaitu tambah input 1, ketika diklik dia akan menjalankan function. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita akan select berdasarkan kotak, yaitu div tadi,
Itu kotak 1. Di kotak 1, ketika tombol ini saya klik di kotak 1, dia akan append mengisi nilai, mengisi ini konten ya, maksudnya konten elemen. Contohnya di sini saya akan buat BR dan kemudian saya tambahkan input. Kita akan berikan type seperti ini. Type-nya kita isi dengan teks, kemudian untuk name-nya misalkan nama, dan kemudian kita berikan placeholder. Itu nama lengkap. Oke, seperti ini. Dan kita BR lagi agar nanti ada jarak. Oke, ini akan saya buat view word wrap seperti ini. Oke, kita akan coba lihat kalau misalkan kita menuju ke sini, kemudian kita reload. Oke, di sini harusnya kalau misalkan kita ingin lebih jelas, kita akan tambahkan style. Oke, seperti ini. Kita akan coba tambahkan untuk seleksi kotak 1. Di kotak 1 ini kita akan tambahkan background color. Misalkan yang umum biru itu ada A, B, C, D, E, F. Oke, seperti ini. Dan kemudian border 2 pixel, solid 3 seperti ini. Padding misalkan kita berikan 10 pixel dan kemudian margin misalkan 5 pixel. Oke, seperti ini. Kita akan coba reload. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan kita klik, dia akan menambahkan sebuah input seperti ini. Kalau misalkan kita klik lagi, dia akan bertambah lagi inputannya. Jadi ini berada di setelah konten terakhir. Konten terakhir itu adalah BR. Kalau misalkan ini kita inspect elemen, maka kita bisa melihat konten yang terakhir itu di kode kita itu adalah BR. Di sini kita bisa lihat di sini. Nah, button ini diletakkan atau inputan append ini diletakkan setelah BR. Nah, karena kita menuliskan BR kemudian input BR lagi, maka hasilnya seperti ini. Nah, itu untuk fungsi append. Maka dia berada terletak setelah konten terakhir dari elemen yang terpilih. Jadi istilahnya itu adalah child yang terakhir. Oke, seperti ini. Kita tambah lagi jadi seperti ini. Oke, kita reload. Itu untuk append, dan selanjutnya kita akan coba untuk prepend. Kita akan copy ini dan kemudian kita akan select untuk button lainnya, yaitu untuk input 2. Untuk kotak 1 ini kita ganti jadi prepend seperti ini. Oke, kemudian kita reload. Ini kalau misalkan saya klik, maka dia akan menambahkan elemen di dalam kotak 1 itu adalah BR juga dan juga input BR seperti ini. Tapi dia berada di yang pertama. Contohnya kalau misalkan ini saya ganti, misalkan 2. Oke, seperti ini. Dan kemudian saya tambahkan lagi, maka ini akan turun dan akan muncul yang berikutnya. Jadi dia akan menggeser yang pertama. Jadi yang pertama jadi ini. Oke. Terus seperti ini, dan kemudian untuk yang append dia yang terakhir, ini untuk yang awal. Oke. Selanjutnya kita akan coba tempatkan inputan itu setelah dan sebelum div. Jadi kita perlu copy di sini. Oke. Ini akan saya ganti untuk 3 dan ini untuk 4. Ini akan saya ganti tadi apa ya? Setelah. Setelah itu adalah after, dan yang di sini adalah before. Oke, kalau misalkan kita tambahkan, maka dia inputannya berada di luar dari kotak ini, kotak 1.
Jadi dia setelah kotak 1, berada di luar dan setara dengan elemennya setara dengan kotak 1. Oke, ini untuk setelah, ini untuk sebelum kotak 1. Nah, seperti ini. Dan kemudian ini untuk akhir dari kotak 1, ini untuk awal dari kotak 1. Oke, seperti itu. Nah, itu untuk fungsi dasar dari append, prepend, after, dan before. Kita akan coba tambahkan lagi elemen di sini. Saya akan coba copy untuk kotak 1, kita akan buat untuk kotak berikutnya. Kotak 2 misalkan. .id kotak 2 juga. Di CSS-nya sama. Oke. Di sini saya akan coba menambahkan sebuah button di kotak 2, itu adalah button misalkan tambah 1 seperti ini. Oke. Di tambah 1 ini adalah kita akan coba menggabungkan. Jadi gabung. Oke, jadi kita akan menambahkan beberapa misalkan string, dan nanti kita akan tempatkan after misalkan seperti itu. Oke. Jadi kita akan coba menambahkan untuk after elemen yang tidak bisa dimasukkan prepend maupun append. Oke. Jadi elemen kosong. Jadi di HTML kan ada elemen kosong, misalkan HR, kemudian BR, kemudian image, itu tidak bisa kita tempatkan append maupun prepend karena tidak ada konten di dalamnya, hanya ada atribut. Oke, kita akan coba, misalkan ini image, kemudian source. Contoh di sini saya akan coba memuat yaitu button submit ini. Oke, button submit.png seperti ini, gambar kecil. Oke, dan kemudian nanti kita akan coba tempatkan elemen atau mungkin konten-konten di setelah atau sebelum button. Oke, maksudnya setelah sebelum image. Kita akan select itu untuk tambah 1. Oke, tambah 1. Seperti ini. Jadi tambah 1 itu tadi adalah tombol dengan ID tambah 1. Ini untuk tambah gabung. Kita akan coba praktekkan. Misalkan kita akan buat variabel, kemudian string 1, dan ini akan memuat beberapa konten atau elemen HTML. Misalkan di sini adalah saya akan buat strong seperti ini, bukan string ya, strong. Tutup. Misalkan ini untuk kalimat 1. Oke. Kita spasi seperti ini. Dan kemudian kita akan tambahkan untuk string 2. Oke. Nah, di string 2 ini saya akan coba ganti sedikit. Jadi BR-nya saya hapus dan ini saya buat im seperti ini. Dan ini untuk kalimat 2. Oke, ini untuk string 2. Kita copy lagi untuk yang string 3. Oke. Di string 3 ini saya akan coba buat yaitu span. Misalkan di sini saya akan buat span seperti ini. Kita akan tempatkan style di sini. Stylenya misalkan color blue. Ini untuk kalimat 3. Oke, tadi ini adalah string 3 harusnya. Oke, seperti ini.
Kemudian kita akan select yaitu image-nya. Image itu berada di dalam ID kotak 2 image. Kemudian kita berikan fungsi yaitu after. Kita akan tempatkan string 1, string 2, dan string 3. Oke, jadi dia akan menempatkan ini setelah, jadi gabungan dari string 1, 2, 3 setelah image. Oke, kita akan coba praktekkan, kita reload, dan kita akan coba tambah gabung seperti ini. Maka di sini akan ada setelah image itu adalah kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3 seperti ini. Dan ini akan terus seperti ini. Oke. Itu untuk bagaimana menambahkan elemen atau after content itu berdasarkan setelah dari yang dipilih. Kalau misalkan kita append, maka ini tidak terjadi apa-apa karena elemennya kosong. Nah, jadi seperti ini. Jadi karena kita menggunakan image, dan image itu tidak mempunyai konten sama sekali. Dia hanya mempunyai source seperti ini, atribut. Maka ketika kita gunakan append atau prepend itu akan gagal. Contoh kalau misalkan kita buat before itu bisa. Oke, contoh kalau misalkan kita reload dan kemudian kita klik. Oke, dia berada di sebelum image seperti ini. Jadi image-nya juga ikut turun. Oke, selanjutnya kita akan menuju di luar dari kotak 2, kita akan buat button. Oke, mungkin kita copy saja dari yang di sini. Oke, misalkan di sini untuk button ID, misalkan ini akan saya ganti menjadi hapus 1, dan ini untuk menghapus div. Hapus div. Jadi ada beberapa, misalkan nanti kita akan menghapus div, menghapus isi div dan sebagainya. Ini untuk hapus 2. Ini untuk isi div. Dan ini untuk hapus 3. Kita akan nanti buat list, beberapa list, dan nanti kita akan menghapus list yang mempunyai kelas tertentu. Contoh misalkan ini untuk hapus list tertentu. Kita akan copy dari kotak 2, kita tempatkan di sini, kita ganti menjadi kotak 3, dan kita akan hapus yang ada di sini. Oke. Di dalam kotak 3 kita akan buat unordered list, dan di sini kita akan buat listnya. Oke. Contoh di sini kita akan membuat list buah-buahan, misalkan mangga, copy sini, paste seperti ini. Oke, ini untuk jeruk misalkan, dan kemudian ini untuk pisang, ini untuk semangka, ini apa ya, rambutan, ini untuk anggur, ini untuk misalkan kurma, dan ini untuk sirsak. Oke, seperti ini. Oke, dengan button-button ini kita akan menerapkan fungsi yaitu remove empty dan fungsi remove yang men-select kelas tertentu. Di sini saya akan coba menambahkan kelas A. Oke, kelas A, kemudian pisang juga kelas A. Kemudian ini akan saya ganti menjadi kelas B, dan ini juga kelas B. Oke, ada 4 elemen yang mempunyai
kelas, yaitu jeruk, semangka, anggur, dan sirsak. Ini untuk kelas A, ini untuk kelas B. Kita akan menuju ke JavaScript di sini. Nah, untuk menghapus maka kita select buttonnya, yaitu ID hapus 1, dan kemudian kita klik, ketikkan function. Oke. Di sini kita akan menghapus elemen. Misalkan sebuah div, yaitu kotak 3 dot remove. Oke. Contoh kalau misalkan kita reload, kita akan dapatkan kotak 3 ini saya juga tempatkan di CSS. Oke. Kotak 3. Oke, jadi seperti ini. Oke, kita akan coba menuju di inspect, itu adalah kotak 3. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, di sini kotak 3. Kalau misalkan hapus div ini saya klik, maka kotak 3 akan terhapus dari DOM. Jadi akan terhapus dari DOM HTML. Contoh di sini ya, ketika ada kotak 3, kita hapus div, dia akan menghilang. Oke. Itu untuk fungsi remove. Jadi digunakan untuk meremove elemen dan menghapusnya dari DOM. Tapi karena bersifat sementara, kalau di reload lagi maka akan muncul lagi. Oke, kita akan coba praktekkan untuk yang tombol hapus 2. Kotak 2 kita akan coba empty. Kalau misalkan empty, maka dia akan menghapus isi dari kotak 3 tanpa menghapus isinya. Kalau misalkan remove ini kan menghapus isi dan juga elemen yang dipilih kan. Kalau ini hanya isinya saja. Kalau kita klik, maka isi dari kotak 3 akan terhapus. Sementara kotak 3 itu sendiri masih ada. Oke. Contoh kita reload, kita akan coba klik di bagian sini. Oke, kita akan tutup untuk JavaScript-nya untuk konsol. Oke. Di sini ada UL dan juga list. Oke. Jadi isi dari kotak 3 itu adalah UL dan list seperti ini. Chart-nya istilahnya. Kalau misalnya kita hapus, maka kita bisa lihat kotak 3 akan kosong. Elemen di dalamnya akan terhapus dari DOM. Oke, seperti itu. Dan kemudian kita akan coba menghapus, misalkan di sini untuk list tertentu. Ini akan saya copy. Oke, hapus 3. Dan kita akan seleksi list, maka kita tempatkan di sini list, dan di sini kita akan coba remove. Oke. Kalau misalkan list ini di remove, maka semua list akan ter-remove. Contoh kalau kita reload, maka di sini kita bisa lihat listnya semuanya di remove, sementara UL-nya masih ada. Kalau misalkan kita ingin menghapus beberapa list tertentu, misalkan gunakan kelas A, maka kita bisa tulis seperti ini kelasnya. Kita reload, dan kemudian kita akan coba hapus list tertentu. Misalkan ini A. Kita bisa lihat di list di sini ya. Oke. Kita bisa lihat nanti untuk jeruk semangka itu akan menghilang. Oke, seperti ini. Maka di sini tidak ada kelas A. Kalau misalkan kita tambahi lagi untuk kelas B, kita select yaitu B seperti ini. Kalau kita reload, maka semuanya list yang A dan B akan terhapus. Oke, seperti ini. Nah, kita juga bisa gunakan yaitu empty. Kalau misalkan kita gunakan empty, maka kelas-kelas tersebut akan kosong kontennya. Contoh kalau misalkan ini saya klik. Nah,
Oh ya, di sini karena empty ini sepertinya tidak cocok kalau misalkan digunakan, maka hasilnya dia akan kosong semuanya seperti ini. Oke, jadi gunakan untuk remove saja. Oke, seperti ini. Oke, itu tadi untuk tutorial tentang add dan remove konten dan elemen. Kita bisa lihat di sini untuk kode yang sudah kita tambahkan. Oke, ini untuk kotak 1, silakan di post. Kemudian ini untuk kotak 2, dan yang di sini adalah kotak 3. Nah, untuk jQuery-nya kita bisa lihat di sini. Silakan di post. Dan kemudian ini untuk remove seperti itu. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di bawah. Oke, sekian dan terima kasih.